Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 11 September tahun 2023. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 24 sampai bab 2 ayat 3. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kalian dan melengkapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan sabda Allah kepada kalian, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orangnya yang kudus. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yakni Kristus ada di antara kalian. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan setiap orang dan mengajar mereka dengan segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kuperjuangkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam diriku. Saudara-saudara, aku ingin agar kalian tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan bagi kalian, bagi mereka yang di Laodikia, dan bagi semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Semoga hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan pengertian yang meyakinkan dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah."
Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, perbuatan baik atau perbuatan jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah janganlah mencari-cari kesalahan. Kebiasaan mencari kesalahan orang lain seringkali menjadi kebiasaan yang tidak kita sadari. Terkadang, kita juga suka bingung kenapa ada orang yang sering mencari kesalahan orang lain. Sepertinya hal itu sudah mendarah daging dalam diri kita sendiri dan sudah menjadi kebiasaan yang sudah hilang dalam masyarakat kita. Kenapa seseorang suka mencari kesalahan pada diri orang lain? Ketika kita senang mencari kesalahan orang lain, sebenarnya hal itu merupakan bentuk bahwa kita sendiri sedang merasa tidak aman. Ada bagian dalam diri kita yang tahu bahwa diri kita ini memiliki banyak kekurangan. Sehingga bentuk pelariannya yang paling gampang adalah kita menutup mata dari kekurangan diri sendiri dan lebih suka menggali kesalahan orang lain. Itulah yang sebenarnya terjadi dalam diri ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka sebenarnya sadar ada kekurangan mendasar dalam praktek hidup keagamaan mereka, di mana mereka menjalankan praktek-praktek ritual keagamaan hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Mereka menggunakan dalih agama untuk kepentingan golongan dan kenyamanan mereka pribadi. Bahkan, mereka menghalalkan berbagai kejahatan mereka dengan sorban keagamaan yang menjijikan. Itulah kemunafikan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang dilawan oleh Yesus lewat karya sosial karitatifnya. Yesus mendobrak kemunafikan mereka dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jelas, kehadiran Yesus dan karya Yesus mengusik kemapanan dan status quo mereka. Yesus bagi mereka adalah ancaman. Maka reaksi dan komentar ahli Taurat dan orang Farisi bisa ditebak mengatasnamakan agama. Mereka marah dan sepakat dengan satu kata, yakni penistaan agama. Yesus dituduh dan difitnah sebagai penghujat Allah, maka darahnya halal untuk dibinasakan. Praktek yang seperti inilah seringkali terjadi di negeri tercinta kita ini. Masih banyak ditemukan orang Farisi modern dengan gayanya yang sok agamis. Secara membabi buta mereka menyerang keyakinan lain
dan merasa diri berada di pihak yang paling benar. Kemudian dengan gampang dan ringannya mereka berteriak, "Penistaan agama!" Identitas agama menjadi prioritas perjuangan mereka yang sebenarnya secara kasat mata sudah bisa ditebak arah tujuan mereka, yakni demi kepentingan pribadi dan kuasa. Mereka memakai sentimen agama sebagai senjata untuk memuluskan keinginan mereka untuk memperoleh kuasa. Inilah yang harus diwaspadai kita semua yang masih waras terhadap kecenderungan politik identitas sebagai senjata ampuh yang dipakai oleh para pelacur politik untuk memuluskan ambisi kekuasaan mereka. Pesta demokrasi semakin mendekat dan suhu politik semakin panas. Kita harus tetap bijak tanpa harus kehilangan keberanian kita melawan gerakan-gerakan yang tanpa malu menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi mereka. Cara Yesus berkonfrontasi dengan ahli Taurat dan orang Farisi bisa kita terapkan dalam kebijakan kita dalam menghadapi kaum intoleran dan pihak yang haus akan kekuasaan. Kebaikan umum, kepentingan bangsa dan tanah air menjadi harga mati perjuangan kita. Mari kita bergandengan tangan bersama Yesus melawan ahli Taurat dan orang Farisi. Jangan biarkan mereka berkuasa dan menindas sesamanya demi kepentingan mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus adalah seorang revolusioner yang sekaligus seorang visioner, yaitu berani berkonfrontasi dengan pihak-pihak yang menyalahgunakan agama sebagai kedok kepentingan mereka. Tetapi pada saat yang sama, Yesus mengajak para murid untuk melihat ke depan, menciptakan negeri harapan, negeri yang penuh sukacita dan cinta, dengan selalu peduli kepada mereka yang sakit, menderita, dan tersisih. Ulurkan tanganmu. Orang itu mengulurkan tangannya, dan sembuhlah ia. Hendaklah kita tidak pernah menyerah atau berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi mereka yang setia dan percaya. Semoga demikian. Amin.